Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan nomor induk mahasiswa 1123230026. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi siklus air, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kabarnya alhamdulillah hari ini sehat semua. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang hari ini tidak masuk, Nak? Ada. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan ya buat Mas Arga, semoga untuk hari ini supaya cepat sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu, memohon kepada Allah semoga pada pelajaran hari ini kita bisa belajar dengan mudah, ya, diberi kemudahan. Hari ini doa akan dipimpin oleh Mbak Ajeng. Khusyuk. Anteng. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sudah kita lakukan tadi diterima oleh Allah sehingga kita hari-hari ini bisa belajar dengan mudah. Kemudian anak-anak seperti biasa sebelum kita nanti mulai belajar, tak lupa untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ganda Pancasila. Oke, kita nyanyi bersama-sama dengan nada 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Dari lagu tersebut, lagu Ganda Pancasila. Garuda. Garuda itu burung Garuda, merupakan lambang negara itu. Oke, untuk membangkitkan semangat kita belajar pada pagi ini, coba Ustazah pengen dengar tepuk semangat, yes. Yes. Nah, yes. Nah, yes. Semangat, yes. Santri kelas Cerdas, kreatif, mandiri, bertakwa, yes.
hujan yang jatuh ke bumi. Terus dari manakah hujan ini? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang asal muasalnya hujan. Dari manakah hujan itu nanti berasal? Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, yang pertama melalui kegiatan pengamatan dan penggalian informasi dari video nanti, Ustazah harapkan kalian dapat menganalisis tahapan siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dengan teman-teman di kelompoknya, Ustazah mengharapkan kalian nanti bisa membuat bagan sederhana tentang siklus air. Nah, berarti kita hari ini akan belajar tentang siklus air. Betul sekali. Nah, tadi kan Ustazah sudah bertanya dengan kalian, dari manakah air-air ini berasal? Dari hujan. Nah, kemudian apakah kalian tahu air yang ada di bumi ini pernah habis atau tidak? Iya. Yang kalian tahu sampai saat ini tidak pernah habis. Nah, kenapa kok tidak pernah habis? Dari manakah asalnya? Dari hujan. Nah, proses hujan ini nanti dari mana? Nah, coba kalian perhatikan, simak dengan baik. Hujan. Hei, kenapa kalau menananya? Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengumpul lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, dia bisa menjadi bencana tentang longsor dan banjir yang mematikan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Oke anak-anak, dari video yang sudah kalian lihat tadi, terjadinya siklus air ini dimulai dari apa ya? Penguapan air laut. Penguapan air laut terbentuk menjadi apa? Menjadi awan. Kemudian dari awan ini kira-kira dia ngapain ya? Hah? Awannya semakin besar, kemudian karena menampung banyak air, maka turun hujan. Hujan masuk ke airnya masuk ke dalam tanah.
Ini memang yang dinamakan siklus air. Jadi siklus air sendiri itu adalah proses penguapan, terjadinya penguapan air kemudian ke atmosfer dan kembali lagi menuju bumi. Jadi proses penguapan air yang ada di bumi kemudian ke atas atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus ini akan terus berputar dan berulang secara terus menerus tanpa ada hentinya. Jika hujan tadi terjadi terus menerus, untuk kehidupan manusia ini apakah baik? Kenapa? Dapat menyebabkan bencana alam. Contohnya bencana alam karena longsor, ya, banjir. Nah, itu yang dapat terjadi. Nah, coba di sini Ustazah punya gambar-gambar terjadinya siklus air atau tahapan-tahapan terjadinya siklus air. Coba kalian lihat dan perhatikan. Di sini ada gambar awan, kemudian ada titik-titik air. Kemudian di sini ada gambar pohon terjadi penguapan. Kemudian di sini ada gumpalan awan. Kemudian di sini ada gambar laut, ya, air laut yang menguap karena apa ini? Sinar matahari. Kemudian ini ada air yang masuk ke dalam tanah. Nah, di sini ada beberapa istilah yang terjadi pada proses daur air. Jadi ada di sini ada infiltrasi, adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Kemudian ada presipitasi, proses jatuhnya air ke bumi. Ya. Kemudian ada transpirasi, ini proses penguapan dari tumbuhan. Kemudian ada kondensasi, ini pengembunan yang terjadi karena uap air. Kemudian evaporasi adalah penguapan dari air yang ada di permukaan bumi. Ini sekarang Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok awan, ini kelompok hujan, dan ini kelompok mendung. Jadi di sini ada kelompok awan, kelompok hujan, kelompok mendung. Ustazah akan membagikan gambar kerja untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, di situ ada petunjuknya. Di lembar kerja kalian itu ada beberapa gambar yang acak, ya, gambar acak dari proses terjadinya siklus air. Nah, kalian akan membuat gambar sederhana proses terjadinya siklus air. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Untuk nanti akan kalian presentasikan beserta penjelasannya. Silakan bisa dimulai.
hujan. Oke, ayo kelompok awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok awan. Yang pertama siklus air, yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Belum pertanyaan, apa proses terjadinya evaporasi? Nah, peristiwa apa nak? Proses apa evaporasi itu? Penguapan air laut yang penguapan air laut yang semakin banyak terlalu membutuhkan. Nah, penguapan air laut. Ya, penguapan air laut yang semakin banyak nanti akan membentuk awan. Oleh bantuan apa? Sinar matahari. Sinar. Dari penjelasan ini melalui tahapan-tahapannya apakah sudah betul? Sudah. Kita kasih jempol 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok penduduk. Kami akan menjelaskan tanggapan siklus air. Yang pertama adalah air laut, air sungai, dan air danau menguap dari panas sinar matahari. Yang kedua tumbuhan melengkapi penguapan dari jauh matahari. Ya, adakah yang mau menanggapi? Berikan tanggapannya untuk kelompok lain. Oke, Mas Azhar. Gimana cara kalian memberikan tahapan-tahapan tersebut akan dapat membersih siklus air? Nah, apakah bagaimana kalian mengurutkan tahapan-tahapan ini agar menjadi siklus air? Berarti kalian menyebutkan tahapan-tahapannya tahapan apa saja mulai pertama sampai akhir terjadinya siklus air ya. Maksudnya seperti itu. Ya, sebutkan tahapannya. Pertama adalah evaporasi. Kedua adalah transpirasi. Yang ketiga adalah kondensasi. Yang keempat adalah presipitasi. Dan yang kelima adalah kondensi. Dari penjelasan temannya, apakah sudah bisa dimengerti, Mas Azhar? Sudah. Jadi ada beberapa tahapan terjadinya siklus air. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hujan. Kami menjelaskan siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi.
air danau menguap karena panas di matahari. Yang kedua, transpirasi. Tumbuhan mengalami penguapan air dari daun tanaman. Yang ketiga, kondensasi. Suhu udara di angkasa semakin tinggi sehingga uap air mengalami kondensasi menjadi butiran-butiran air. Yang keempat, presipitasasi. Juga butiran-butiran lebih besar akan turun ke hujan. Yang kelima, presipitasasi. Saat air jatuh ke permukaan bumi, sebagian air diserap oleh tanah dan sebagian air mengalir ke laut, sungai, dan danau. Dari penjelasan temannya, adakah tanggapannya dari kelompok yang lain? Oke, Mas Azam lagi. Ya. Bagaimana cara kalian menjelaskan tentang siklus-siklus air? Bagaimana cara kalian menjelaskan tentang siklus-siklus air? Dengan mengurutkan proses siklus air. Terus, dan menjelaskan sampai tahapan-tahapannya. Bagaimana? Oke. Adakah yang lain dari tahapan-tahapan ini? Oke, Mas Asro. Bagaimana kalian kelompok hujan tahu proses-proses dari evaporasi sampai infiltrasi? Kami mempelajari evaporasi dan filtrasi Oke, jawabannya oke, bisa diterima nak? Oke, kasih dua jempol untuk kelompok hujan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol lipat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena tadi sudah selesai, kita sudah melakukan presentasi dari tahapan-tahapan siklus air yang sudah kalian buat. Bahkan sederhananya sudah betul semua urutan urutannya. Mulai dari apa dulu nak? Dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian dari kondensasi, presipitasi dan infiltrasi. Jadi proses siklus air ini ada beberapa tahapan ya. Kemudian sekarang Bapak di sini Ustaz ingin tahu pemahaman kalian setelah kita belajar tentang apa itu tadi tahapan-tahapan dalam siklus air, prosesnya ada apa saja. Sekarang Ustaz ingin tahu apakah kalian benar-benar sudah paham apa belum melalui lembar evaluasi. Jadi siapkan alat tulis kalian ya, siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Sudah dapat lembar evaluasinya semua? Sudah. Oke, jangan lupa ditulis dulu namanya, nama lengkap silakan ditulis.
Kita bersama-sama membaca basmalah dulu agar lebih mudah dalam mengerjakan soal evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai? Sudah. Yang sudah. Alhamdulillah, tugasnya sudah terselesaikan. Soal sudah terjawab semuanya. Sekarang saya melakukan dari yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari siklus terjadinya siklus air dari tahapan yang pertama atau proses evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan air karena panas matahari. Penguapan air karena panas matahari. Kemudian apakah hanya air saja yang mengalami penguapan? Tidak. Apalagi tumbuhan. Betul. Nah, proses tumbuhan mengalami penguapan namanya apa, Nak? Transpirasi. Pintar. Jadi ada air yang ada di permukaan bumi, kemudian tumbuhan ini mengalami penguapan atas bantuan siapa? Panas matahari. Nah, dari air yang menguap ini kemudian terbentuklah awan. Nah, proses pembentukan awan karena penguapan air, ya. Nah, proses penguapan kemudian berkumpulnya uap air ini membentuk yang namanya awan. Gumpalan awan disebut apa, Nak? Kondensasi. Dari gumpalan awan yang semakin lama semakin banyak, akhirnya dia sudah tidak kuat menampung uap air ini. Akhirnya uap air ini keluar menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi atau yang biasa kita tahu dengan hujan. Nah, proses turunnya air ini namanya presipitasi. Kemudian air yang jatuh ke bumi ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia akan mengalir ke permukaan menjadi air permukaan yang nanti akan berada di laut menjadi air laut. Kemudian air sungai. Kemudian danau. Nah, kemudian yang kedua ini dia akan masuk ke dalam tanah. Ya, masuk ke dalam tanah yang nanti akan menjadi air tanah. Air tanah ini keluarnya melalui apa? Melalui celah-celah yang ada di tanah. Nah, disebut sebagai sumber mata air. Nah, ini ya, ini airnya yang masuk ke dalam tanah. Ini menjadi dua. Proses masuknya air ke dalam tanah ini disebut apa, Nak? Infiltrasi, betul. Nah, siklus air ini, siklus air yang ada di bumi ini apakah bisa berhenti? Tidak. Tidak akan bisa berhenti. Jadi dia akan terus-menerus melakukan siklus air atau yang biasa disebut dengan galir air. Dia terus-menerus tidak akan pernah berhenti. Terus ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah kalau musim kemarau siklus air juga bisa terjadi? Jawabannya bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Bisa? Masih bisa, ya.
dari tumbuhan pun dia di dalamnya menyimpan cadangan air, dia akan melakukan penguapan. Itu tadi. Anak-anak tepuk semangat, yes. 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 Semangat, yes. Oke, terima kasih untuk hari ini. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siklus air. Ada tahapannya apa saja siklus air itu? Proses tahapan air. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian bumi. Nah, untuk hari ini karena sudah selesai, terima kasih. Ustazah harapkan setelah pembelajaran ini di rumah kalian tetap belajar, diulang lagi materi yang sudah kalian pelajari supaya nanti tidak lupa. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.